Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, jamaah, dan teman-teman semuanya? Senang sekali bersama saya Sabil Zaidan. Kita kembali untuk menemani sahabat dan juga jamaah semuanya. Dan tentunya untuk sahabat Taha maupun juga jamaah Talenta Hasanah yang sekarang sudah bergabung. Kita masuk di bulan Ramadan dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang kelima di bulan Ramadan. Gimana perjalanan puasanya? Semoga dilancarkan semuanya dan diberikan kemudahan serta juga Allah curahkan keberkahan untuk kita semua ya. Allahumma amin. Dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim bersama saya Sabil Zaidan. Kita akan menyapa untuk seluruh sahabat Talenta Hasanah dan juga para jamaah yang sudah bergabung untuk menyaksikan tayangan spesial. Ini merupakan chapter kedua atau juga episode kedua dari program Taha Webinar ini, di mana hari ini kita punya spesial program dari Talenta Hasanah Institute, yaitu kajian online webinar dengan tema Celestial Preneurs. Nah, berbicara tentang Celestial Preneurs ini, banyak sekali gitu ya, yang ketika dilontarkan kalimat ini mulai bertanya, sebenarnya konsep Celestial Preneurs ini apa sih? Kemudian juga detailnya seperti apa, guidance-nya bagaimana, dan apakah juga benefit-benefit yang didapatkan ketika kita menjalankan atau juga berada di pattern dari Celestial Preneurs ini. Nah, ini akan menarik sekali. Kita akan menyimak nantinya pencerahan-pencerahan dan tentunya banyak sekali ilmu yang daging banget gitu ya akan diberikan oleh guru kita tercinta Bapak Imam Teguh Saptono, di mana beliau merupakan founder dari Talenta Hasanah Institute dan juga merupakan wakil ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Oke, luar biasa dan alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita di sini. Tapi jangan semangat luntur gitu ya, meskipun bulan Ramadan, sahabat. Kita juga nanti akan bagikan untuk menaikkan semangatnya dan juga antusiasmenya mengikuti program ini. Akan ada hadiah buku, nah yang akan kita berikan merchandise untuk sahabat yang nanti menjadi penanya terbaik atau juga yang menjadi yang beruntung untuk dipilih mendapatkan hadiahnya ya. Di depan saya ini sudah ada buku yang pertama. Ini merupakan buku yang ditulis juga oleh beliau Bapak Imam T. Saptono, yaitu buku tentang tidak saya radikal. Ini seru banget ya kalau kita membacanya. Kemudian yang ada di tangan saya ini yang versi warna putih, judulnya juga berbeda. Mungkin saya radikal, romantisme spiritual hijrahnya seorang bangkir. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Nanti kita akan menghadiahkan buku-buku ini untuk jamaah maupun juga untuk sahabat yang kita pilih menjadi penanya yang beruntung mendapatkan hadiahnya ya. Dan alhamdulillah juga kita sudah bergabung dengan Pak Imam T. Saptono. Saya akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, gimana kabar di bulan Ramadan ini Pak Imam? Baik, alhamdulillah. Semakin semakin nano rasanya. Waktunya kita untuk berkontemplasi. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Cuman sedikit nih pertanyaan di awal, apa sih yang menjadi motivasi atau juga yang menjadi keinginan dari Taha Institute ya, atau juga Talenta Hasanah Institute ini untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan webinar seperti ini? Kan ini merupakan yang kali yang keduanya. Ini apa yang menjadi motivasinya Pak Imam? Baik, sahabat Taha Institute yang insya Allah dirahmati Allah, pada dasarnya kami berangkat dari sebuah keyakinan bahwa fitrah manusia itu adalah baik. Demikian juga manusia berhimpun, maka akan berkumpul di dalam suatu kelompok yang namanya organisasi atau perusahaan. Nah, sehingga pada dasarnya setiap orang itu ada benih kebaikan, dan apabila dia berkumpul dalam organisasi dan perusahaan, maka organisasi dan perusahaan itu pasti ada benih-benih kebaikan. Nah, fungsi ataupun visi dari kita itu adalah mencoba untuk membangkitkan spot-spot daripada hasanah atau kebaikan itu untuk kemudian kita susun sebagai sebuah saf-saf yang nanti ujung-ujungnya akan meledakkan peradaban dengan kebaikan. Mungkin bukan pada tahap kita, tetapi saya yakin peradaban kebaikan itu akan muncul. Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa sebelum akhir zaman akan ditutup lagi dengan kejayaan Islam.
Nah, atas sesuatu yang sudah dijamin kepastiannya, apakah kita akan menjadi bagian dari yang menolaknya atau menentangnya, atau kita bersama-sama bersemangat untuk bagian yang menjadi asbabun, menjadi penyebabnya. Nah, dalam konteks inilah kami berusaha untuk menghimpun baik itu individu maupun perusahaan maupun organisasi apapun untuk sama-sama menghubungkan spot-spot hasanah dan kebaikan ini untuk bisa menjadi sebuah ledakan kebaikan atau ledakan hasanah. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini menjadi sepertinya trigger gitu ya untuk sahabat yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini, bahwasanya kalau orang-orang baik semuanya berhimpun dan membuat satu pergerakan kebaikan, insya Allah hasilnya juga tidak mengecewakan dan insya Allah juga Allah memberkahi. Nah, pertanyaan kedua Pak Imam mungkin bisa disampaikan juga. Kalau kita melihat secara background atau juga latar belakang Pak Imam gitu ya, banyak orang ngerti, banyak publik ngerti bahwa nggak lepas dari perbankan. Nah, apakah talenta hasanah ini akan bergeraknya tetap di core perbankan atau seperti apa Pak Imam? Pada dasarnya tadi karena spirit kebaikan itu ada di semua lini, ada di semua bidang, sebagaimana layaknya juga kita harus sadar bahwa ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa iblis itu hadir di setiap urusan. Oleh karenanya, tidak ada cara lain adalah menghidupkan kebaikan di segala urusan. Dan memang kalau kita lihat, meskipun background saya sebagian besar dihabiskan di dunia perbankan, tetapi di dalam Taha Institute ini sudah berhimpun beberapa, saya katakan sebagai talent daripada kebaikan gitu ya, yang harapannya nanti menyebarkan virus, melawan virus corona, virus hasanah, virus kebaikan. Itu ada yang backgroundnya IT, ada yang backgroundnya insurance, ada yang backgroundnya properti, ada yang backgroundnya IO seperti Mas Abil gitu ya, ada yang backgroundnya macam-macam. Nah, sehingga dengan demikian tadi memang tujuan kita adalah membangkitkan kebaikan di semua lini, di semua sektor. Jadi tidak hanya perbankan saja. Demikian Mas Sabil. Masya Allah, luar biasa. Sehingga nanti harapannya bisa menyebar ke berbagai sisi untuk menyebarkan kebaikan seperti itu ya Pak Imam ya. Betul, betul. Insya Allah. Amin amin, insya Allah ya. Nah, kembali mengingatkan untuk sahabat Talenta Hasanah yang sekarang menyimak tayangan ini, bahwasanya tadi kita akan membagikan hadiah berupa buku yang ditulis langsung oleh Bapak Imam T. Sabtono. Cuman kalau ingin bertanya, kita mengingatkan untuk sahabat Talenta Hasanah bisa ketik melalui kolom yang ada di line Zoom masing-masing. Jadi silakan aja, nanti dari paparannya akan diberikan atau juga disampaikan oleh Bapak Imam, bisa direspon dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mengkritisi apa yang disampaikan oleh beliau ya. Baik, kita akan menunggu nantinya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Talenta Hasanah. Namun demikian kita akan langsung memberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya yang sangat-sangat menarik sekali ya, tentang Celestial Planners, harapannya seperti apa dan goals dari Celestial Planners ini juga nantinya akan menjadi seperti apa. Kita akan tahu lebih mendalam dan lebih konkret lagi melalui paparan yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Bapak Imam Teguh Sabtono. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Sabil, sahabat Taha yang insya Allah dirahmati Allah. Kita sudah memasuki hari kelima ini di bulan Ramadan, waktu terus berlanjut, terus berjalan. Sekali lagi, Ramadan ini harus menjadi bulan di mana kita bisa melakukan kontemplasi, gitu ya. Bulannya Al-Quran, ya, Syahrul Ramadana lazi unzila fi Quran, yang dikatakan di situ adalah hudalinas wabayinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, kemudian berikutnya penjelas dan pembeda. Dikatakan pembeda, maka dia harus bisa membuat sebuah garis antara yang hak dan yang batil. Cuman kadang-kadang tadi seperti yang saya sampaikan di buku yang pertama, kadang-kadang pada saat kita sudah bisa membuat garis, maka kita siap-siap biasanya langsung dicap radikal. Padahal itu adalah implikasi. Karena kalau garis itu tidak jelas, putus-putus atau bengkok-bengkok, maka kita tidak bisa membandingkan mana yang hak dan yang batil. Padahal fungsi Al-Quran itu tadi adalah fungsi furqan atau fungsi pembeda. Maka dia harus bisa membedakan sebuah garis mana yang hak dan mana yang batil. Nah, oleh karenanya waktunya kita untuk berdekat-dekat kepada Al-Quran,
gunanya untuk kita membuat resolusi baru kehidupan. Di dalam bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Identiknya kapan atau siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah setelah malam itu, maka hidup atau muncul resolusi baru dalam kehidupan yang membuat dirinya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan dia melewati akhir hayatnya. Dan pastinya itulah kenapa malam atau magic moment itu bisa mewarnai seseorang. Nah, mari kita sama-sama dapatkan itu. Nah, seiring dengan itu, maka pada hari ini kita akan belajar atau akan sharing terkait dengan sebuah terminologi baru, meskipun tidak baru gitu ya. Dan ini akal-akalan saya saja, namanya celestial planner gitu ya. Ini kan sekaligus menunjukkan bahwa Taha memiliki kemampuan di bidang branding gitu ya. Namanya celestial planner. Ya seakan-akan kita sebut sebagai pengusaha atau wirausahawan langit. Nah, sesungguhnya kita lihat apa itu celestial planner. Boleh di-share ininya? Oke, sudah ya. Baik. Kita masuk ke dalam sebuah pertanyaan besar gitu ya. Kalau perlu di set yang full screen saja, wajah saya nggak perlu, nggak apa-apa, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, oke. Baik. Nah, jadi apakah sudah mulai ada rasa seperti ini gitu ya, di mana kita merasa kecewa dan tahun berganti tahun dari 2020 ke 2021 kok kayaknya makin berat, makin dihantui oleh angka, hidup ini makin tidak bisa nikmat gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa mengatakan coba ya seperti tahun yang sebelumnya, di mana bonus kita lebih besar. Kemudian kekecewaan yang mengatakan coba ya itu bahkan sudah sampai mengalahkan kesyukuran kita bahwa kita masih bisa diberikan waktu. Kadang-kadang bahkan mengalahkan kerelaan kita, seakan-akan kita yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sampai-sampai kita menafikan bahwa Allah sang pemegang segala urusan itu bahkan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sampai seperti itu, gitu ya. Begitu kekecewaannya, begitu stresnya, atau bahkan tadi begitu menghantuinya terhadap angka-angka yang tertinggal. Seakan-akan angka ataupun nilai omset, apakah itu laba, apakah itu bonus bagi karyawan gitu ya, itu seakan-akan lebih cocok dan lebih pas buat kita, dan itu yang kita butuhkan dibanding kebutuhan yang lain. Ini yang kadang-kadang muncul tadi kekecewaan itu sampai dengan sedemikian rupanya. Bahkan tadi sampai menafikan bahwa sesungguhnya kita yang tahu kebutuhan kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Karena jangan-jangan lahirnya kekecewaan-kekecewaan tersebut itu tanpa disadari karena sudah berubah orientasi hidup kita. Di mana orientasi dunia lebih mendominasi orientasi akhirat. Dan apabila itu terjadi, maka muncullah gejala-gejala itu, gitu ya. Dan itu harusnya buat diagnosis kita sendiri, apakah benar? Karena hadisnya adalah, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadi kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan sesungguhnya, mau kita kecewa, mau kita sedih, mau kita apalah gitu ya, sesungguhnya tidak akan merubah, ya, tidak akan merubah bagian dari rezeki kita di dunia karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa niat dan tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini adalah pembuka lembar pertama kita. Apakah ini kita mulai rasakan? Ya tadi, inilah tujuan kita Ramadan. Resolusi kehidupan kita supaya kembali lagi ke jalur yang sesungguhnya, karena sesungguhnya di dunia ini ya sangat sebentar gitu ya, sangat sebentar. Dan tadi bahkan jangan sampai ya kehidupan dunia yang hanya senda gurau ya, inna hayata dunia illa mata'ul ghurur ini bahkan sampai gitu, bayangkan
kehidupannya sampai kita bisa membuat sebuah hipotetik di dalam alam sadar atau alam tidak sadar pun pikiran kita bahwa sesungguhnya ini nggak cocok, nggak sesuai buat saya gitu ya. Harusnya yang pas itu saya sekian dapatnya, bonusnya sekian dan seterusnya. Oke, next lanjut. Teman-teman sekalian, inilah yang saya katakan waktunya kita kembali untuk melihat buku manual karena setiap dari kita sudah diberikan buku manual. Jangan-jangan buku manualnya ini sudah tidak match lagi. Maka waktunya bulan-bulan ini kita lakukan kalibrasi, kita lakukan fine tuning supaya frekuensi yang masuk ke dalam diri kita itu sudah sama ya dengan frekuensi langit, di mana memang dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa inilah petunjuk, inilah penjelas, dan inilah pembeda, ya, pembeda dari hak dan yang batil. Cuman masalahnya tanpa disadari kita sendiri yang melakukan rejection. Ya, rejection itu baik sadar maupun tidak sadar. Nah, contoh rejection yang tidak sadar itu ada di dalam surat Saba 48, As-Sajdah ayat 3, Al-Mu'minun ayat 71, ini yang di baris yang bawah. Terkadang kebenaran dimaksud tidak sesuai dengan akal dan rasionalitas serta keinginan. Jadi, jangan sampai keinginan kita itu mereject, ya, tanpa disadari mereject. Tadi karena keinginan kita yang merasa paling tahu bahwa corona ini buruk, yang baik itu tidak ada corona, dan buat saya yang cocok itu adalah tadi ya segala macam itu. Jangan berprasangka sampai dengan seperti itu. Karena tadi tidak mungkin Allah itu zalim terhadap makhluknya. Nah, sehingga tanpa disadari rejection itu tadi muncul justru dari akal dan rasionalitas kita serta keinginan kita yang menyebabkan kita mereject beberapa atau sebagian atau bahkan seluruh gitu ya. Karena tadi Islam itu bukanlah prasmanan yang bisa diambil mana yang kita suka ya. Karena jelas ayatnya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah Islam secara keseluruhan gitu ya. Wala tatabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata gitu. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, setan itu bisa masuk kemana saja. Ya, salah satunya ke dalam keinginan dan rasionalitas. Dan Ramadan ini tidak lain adalah membina tentang keinginan kita supaya tetap berada pada frekuensi yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Next, lanjut. Nah, sehingga Ramadan ini sebagai bulan kontemplasi untuk menata lagi resolusi hidup, bulan untuk melakukan kalibrasi dan fine tuning terhadap frekuensi Sang Pencipta, dan membaca kembali buku manual kehidupan. Supaya nanti akhir Ramadan kita sudah jelas bisa mendefinisikan dari mana kita, mengapa kita ada di sini, apa tugas kita, dan kemana kita setelah ini. Next, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, begitu hebatnya kenapa kita harus melakukan kontemplasi, karena begitu hebatnya tipuan dunia. Ya. Begitu hebatnya tipuan dunia, bahkan Allah sengaja, bukan sengaja, Allah memang menundukkan dunia, gitu ya, ada di dalam genggaman manusia, tinggal karena tadi Allah sang pencemburu, mana yang diutamakan, didahulukan, apakah tetap Allah dan akhirat sebagai tujuan kita, ataukah dunia ini begitu mempesona kita. Nah, ini ada sebuah fakta yang namanya double slit experiment. Ini adalah ilmu fisika kuantum yang mulai berkembang mulai abad 20, karena pada saat itu belum ada mikroskop elektron, belum ada reaktor dan seterusnya yang bisa membuat percobaan-percobaan ini. Tetapi pada awal-awal abad 20, pada saat ilmuwan sudah mulai bisa masuk ke dalam uji materi kuantum, maka dilakukanlah penelitian ini. Sang peneliti itu ingin melakukan sebuah pembuktian apakah cahaya itu
berupa partikel ataukah sebuah gelombang. Nah, karena kalau dia memiliki sifat partikel, maka kalau kita lihat di sini, ini sinar ditembakkan masuk ke slit pertama, slit kedua, kemudian ini adalah lembar negatif foto, maka kalau dia partikel, maka akan muncul di negatif fotonya akan muncul seperti ini, ya, berupa butiran-butiran hasil tembakan dari sebuah partikel. Tetapi kalau dia sebuah gelombang, maka dia akan melahirkan negatif fotonya seperti ini. Nah, tetapi apa yang terjadi dari double slit eksperimen ini, itu ternyata cahaya itu bisa muncul di keduanya. Kadang bersifat sebagai partikel, kadang bersifat sebagai gelombang. Sampai-sampai dalam jurnalnya ditulis apakah do atom going through a double slit know if they are being observed. Kenapa? Karena ternyata kapan cahaya itu bersifat partikel dan kapan cahaya itu bersifat gelombang, itu tergantung keinginan hati kecil sang peneliti itu condong kemana. Walau alam, ternyata seperti itu, gitu ya. Dan di sini juga sebagai ujian bahwa ternyata nggak ada tuh, netral tuh nggak ada. Hati manusia itu tidak mungkin netral. Ya, hati manusia itu tidak mungkin netral. Makanya yang namanya akidah itu pasti harus berpihak. Nah, demikian juga sang peneliti. Sang peneliti dalam hati kecilnya dia condong ke arah partikel atau condong kepada gelombang. Dan ternyata kecondongan hati kecil dari sang peneliti itulah yang menyebabkan sifat cahaya itu berlaku demikian. Dan ini sudah diteliti berkali-kali ya, memang ternyata cahaya memiliki dua sifat. Tergantung Anda mau sifatnya apa, ke arah mana, maka dia akan mengikuti. Jadi, ini sesuai dengan ayat Al-Quran, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Ya, bagian dari rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi harusnya pada saat sang peneliti menemukan sifat ini, maka yang tercantol adalah keagungan Allah. Nah, demikianlah dunia ini itu mudah sekali, seakan-akan kita bisa menundukkan. Makanya kita katakan, udahlah kamu kalau kamu mau melakukan ini, maka kamu akan dapatkan itu. Ya, if you do this, then you can get that, gitu ya. Nah, sehingga inilah aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus husnuzon pada Allah dan memiliki sikap roja padanya. Baik, next. Nah, karena dunia ini mudah ditundukkan dan seakan-akan gitu ya, sehingga sampai-sampai kita menafikan adanya kehendak Allah di situ, maka Allah juga menyebutkan bahwa barang siapa mendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya dunia. Dan itu apa yang kami kendaki bagi orang kami kendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukkannya dalam keadaan tercela dan terusir. Bayangkan ya, jangan sampai tipuan dunia itu bahkan begitu mencantolkan diri kita. Dan ini yang surat Hud ayat 15-16 inilah yang sering membuat para sahabat menangis. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi balasan pekerjaan-pekerjaan dunia, dan mereka tidak akan diberikan sedikit pun, tetapi di akhirat tidak ada bagi mereka bagian selain neraka. Ini yang kadang-kadang para sahabat Rasul itu menangis karena dia khawatir apa-apa yang dia peroleh di dunia itu menyebabkan hilangnya bagian yang dia akan dapatkan di akhirat kelak. Luar biasa. Karena tadi tergantung, kalau kita berapa banyak misalkan kita merasa wajib sholat duha supaya dagangan laku. Berapa banyak kita yang sholat tahajud supaya rezekinya bertambah. Ya, sholat tahajud supaya karirnya menanjak. Nah, lantas Allah kemana? Mana bagian Allah gitu ya? Padahal pada saat Allah didahulukan, maka Allah yang atur semuanya dan Allah berikan yang terbaik. Ya, Allah yang berikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak akan mungkin zalim terhadap makhluknya. Dan ini mungkin waktunya kita melakukan kalibrasi di semua sektor. Baik itu konteks ibadah maupun konteks bekerja. Next, lanjut. Nah, sekarang saya akan sampaikan beberapa slide ke depan, saya akan sampaikan tentang bagaimana dunia ini bisa menipu kita. Saya sebutnya sebagai paradoks global.
Dikatakan di dalam hadis disebut innalikuli umatin fitnata wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Demikian kata Rasulullah. Dan inilah memang ujian buat kita para umat Rasulullah, bahwa harta ini menjadi ujian kita yang terbesar. Kita bisa lihat di situ bagaimana ini data dari IMF tentang pendapatan per kapita dalam bentuk dolar. Jadi pendapatan per kapita manusia itu sudah naik ya dari abad sejak revolusi industri pertama sampai dengan revolusi industri keempat gitu ya. Itu sudah naik lebih dari 15 kali lipat gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan naiknya uang yang jumlahnya lebih banyak, per kapita itu sekarang megang uang sampai 15 kali lebih banyak secara rata-rata ya yang dimiliki oleh seluruh penduduk dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar dunia ini akan memberikan kenikmatan? Next, lanjut. Bapak dan Ibu, ternyata uang yang terproduksi begitu banyak di dunia tadi ya benar menjadi fitnah ya. Ternyata seiring dengan bertambahnya uang pendapatan per kapita, seiring itu juga kemiskinan semakin merajalela karena yang terjadi itu justru disparitas, justru kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Teman-teman bisa lihat di situ grafik yang pertama ya yang ada di kiri itu adalah grafik jumlah orang terkaya di dunia yang menguasai separuh kekayaan dunia. Lihat jumlahnya makin turun. Dulu butuh 388 orang terkaya supaya bisa menguasai separuh kekayaan dunia. Maka makin lama orangnya turun menjadi 80. Saat ini tahun 2018 menjadi 2016 menjadi 62. Dan di sisi yang kanan itu yang data terbaru yang saya ambil dari Oxfam. Ya. Tadi 2016 jumlahnya 62. Tahun 2017 jumlahnya sudah 42. Tahun 2018 jumlahnya sudah 26. Jadi yang terjadi itu adalah bertambahnya harta adalah bertambahnya kesenjangan dan kemiskinan secara struktural. Next, lanjut. Lanjut. Oke. Berikutnya global paradox. Kemudian paradoks yang kedua adalah ternyata negara-negara dengan tingkat indeks kesolehan tinggi, contohnya Pakistan. Jadi indeks kesolehan itu adalah ketertiban warga negara suatu dunia untuk mengikuti peribadahan, ritual peribadahan. Bisa Islam, bisa Hindu, bisa Buddha, dan lainnya. Jadi di sini ada Pakistan, ada Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara-negara soleh gitu ya. Ada Senegal, ada Uganda, jadi El Salvador ini pasti Katoliknya, kemudian Bolivia ini Katolik gitu ya. Dan ternyata mereka yang memiliki tingkat kesolehan, indeks kesolehan tertinggi menurut penelitian mereka, itu pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dibanding mereka yang meninggalkan agamanya. Bahkan kalau kita lihat di sini, Australia, Kanada adalah negara-negara dengan jumlah orang ateis gitu ya, bisa ateis, bisa agnostik. Ateis itu berarti tidak mengakui Tuhan. Agnostik itu dia yakin ada Tuhan tapi dia tidak yakin terhadap agama. Nah, ternyata mereka menempati angka per kapita yang tinggi. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau gitu benar kan ternyata patuh kepada agama itu menyebabkan kemiskinan, gitu ya. Dan ini tadi ya kalimat-kalimat ayat-ayat yang Allah sudah sebutkan. Kalau orientasinya dunia, insya Allah diberikan, gitu ya. Insya Allah diberikan oleh Allah, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Next, lanjut. Lantas, kalaulah sudah GDP itu tinggi, ya, kalaulah sudah GDP itu tinggi diperoleh, lantas apa yang terjadi? Apa faktanya, gitu ya? Nah, ini dia faktanya. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata negara-negara dengan PDB tertinggi tadi itu menempati negara-negara dengan tingkat angka bunuh diri tertinggi di dunia.
Jadi pertanyaannya lantas buat apa GDP yang besar itu kalau angka pertumbuhan bunuh dirinya paling tinggi? Dan bahkan jumlah orang bunuh diri di dunia itu jumlahnya lebih besar daripada korban perang sekalipun, gitu ya. Statistik menunjukkan ternyata angka bunuh diri itu ternyata lebih tinggi. Contoh gitu ya, di Jepang angka bunuh diri per tahun itu 20.000 lebih. Bahkan tidak ada perang di sana. Kalau ditanya apakah makmur, sangat makmur gitu ya. Mana lagi, bahkan kalau kita lihat gitu ya, di sini ada Korea. Korea bahkan sudah menyusul Jepang dalam angka bunuh dirinya. Kemudian ada Amerika ya, yang menurun tapi sempat lebih tinggi dibandingkan Jepang dan seterusnya. Sampai-sampai pada saat coronavirus kemarin, tahun 2020 kemarin, Jepang terpaksa harus menunjuk Minister of Loneliness. Nah, mungkin di sini kalau ada kelompok milenial makin yang lebay makin banyak gitu ya, yang baper yang nggak bisa move on makin banyak, mungkin waktunya juga ditunjuk yang namanya Minister of Loneliness. Jadi Menteri kesepian, menteri yang mengurus orang kesepian. Jadi Minister of Loneliness ini ditunjuk oleh pemerintah Jepang karena melihat angka pertumbuhan bunuh dirinya itu meningkat sejak 11 tahun. Jadi 11 tahun itu sudah berhasil ditekan terus secara konsisten. Di tahun ke-11 itu nggak bisa naik lagi. Mereka sangat khawatir. Sampai-sampai sudah ini waktunya kita tunjuk Departemen Kesepian. Nah, itu terjadi karena ada wabah COVID. Ada wabah COVID. Nah, kita lihat grafik berikutnya. Coba kita lihat. Nah, ini yang saya katakan, enggak, sebelum balik lagi. Nah, ini dia. Ini grafiknya, lihat yang kanan atas gitu ya, bagaimana angka bunuh diri di Jepang bisa diturunkan terus, tapi di tahun 2019 ke 2020 naik, dan disinilah ditunjuk menteri, ya, Menteri of Loneliness, karena takut program ini tidak bisa selesai. Bayangkan dari angka hampir 35.000 orang per tahun bisa diturunkan sampai mendekati 20.000, naik lagi. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya COVID, ya. Frustrasi karena kondisi ekonomi karena COVID. Nah, sementara korban wafat karena COVID yang benar-benar wafat di rumah sakit itu 8.515 jiwa di Jepang. Sementara korban bunuh diri lebih dari 20.000 jiwa. Padahal yang bunuh diri itu khawatir karena COVID merusak kondisi ekonominya. Makanya orang kalau hanya mengandalkan rasionalitas itu akan menipu, ya, akan membalikkan kembali gitu ya. Dan herannya berikutnya adalah Korea. Korea begitu angka GDP-nya meningkat, apa yang terjadi? Mereka semua tidak mau menikah. Menikah sih oke, nggak mau punya anak gitu ya. Kenapa? Karena sangat khawatirnya mereka terhadap kondisi ke depan. Itulah seperti hadis yang tadi, barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan hadirkan kefakiran di pelupuk matanya. Ingat ya, kefakiran itu adalah sifat bukan kondisi, gitu ya. Jadi meskipun dia gemah ripah income banyak, tetapi di matanya itu hanya ada kefakiran dan kemiskinan. Nah, kita bisa bayangkan kondisi yang kayak gini. Nah, jangan sampai organisasi yang kita bangun, bank yang kita bangun bersama-sama, begitu asetnya naik, ya, yang ada malah ketakutan. Ya, ketakutan nggak tercapai itu, tercapai ini. Nah, ini jangan-jangan dunia sudah berubah menjadi tujuan daripada organisasi tersebut, daripada bisnis itu. Nah, sampai-sampai tadi paradoks dunia itu, tadi jumlah orang yang meninggal, yang grafik terakhir yang agak potong, ini 2,1, ini 2,1 miliar. Jadi di dunia ini, orang yang kemungkinan meninggalnya karena obesitas, karena gula, ada kebanyakan gizi, itu 2,1 miliar. Sementara orang yang terancam meninggal karena kelaparan itu 795 juta. Bisa dibayangkan, orang meninggal karena kekenyangan itu 3 kali lebih lipat dibandingkan orang meninggal karena kelaparan. Dan seterusnya. Next, lanjut. Oke, Pak, saya nggak kenal ekonomi. Yang saya mau kejar itu adalah teknologi. Baik, yang berikutnya. Kita masuk ke global paradoks tentang teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, kita berangkat dari apa sih
teknologi yang terbangun saat ini dan semua orang terkagum-kagum dengan industri 4.0 dan seterusnya. Baik, Jack Ma mengatakan, oh area sebelumnya ya berangkat dari big data. Big data, maka lahirlah yang namanya insinyur-insinyur hardware. Dia ditugaskan untuk bisa melahirkan big data, baik itu transfer megadata, data penyimpan yang sifatnya tera, giga, dan seterusnya. Berikut memindahkannya, mengirim-kirimkannya. Semua selesai. Era big data itu selesai di awal tahun 2000-an. Kemudian masuk ke dalam era information, yang saat ini banyak sekali kita belajar namanya data science, data analytic. Data yang ada itu dikumpulkan untuk dibuat korelasinya, dibuat hipotetiknya, sehingga muncullah information. Information ini kemudian dicoba dimasukkan ke dalam dunia nyata, melalui Facebook, benar nggak orang yang hobinya ini, dia membutuhkan usia sekian, dia membutuhkan barang ini dan itu. Itu dilakukan data analitik Facebook, sehingga kita kadang-kadang sering mendapatkan kiriman yang, oh kok pas banget ya, pengennya kuliner ya gue nih hobinya sepeda ini. Itu bisa kenapa? Karena tadi ada data analitik dan seterusnya. Kemudian apabila sudah diterapkan, maka akan ada experience. Experience base ini dikumpulkan, maka lahirlah knowledge. Dan ini diagung-agungkan ya sebagai teknologi. Nah, banyak saat ini aliran-aliran agama yang mengedepankan teknologi sebagai sebuah kebenaran. Nah, demikian canggihnya teknologi, tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa teknologi sehebat-hebatnya knowledge itu adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan data lampau. Ya, fact finding, penemuan data. Namanya fact itu pasti lampau. Ya, teman-teman harus bisa mendekati. Nggak ada yang namanya future fact, itu nggak ada. Kalau future pasti bukan ada fakta. Karena fakta itu pasti masa lampau. Maka sehebat-hebatnya knowledge yang dibangun berdasarkan fakta-fakta itu adalah bicara masa lampau. Sementara kita hidup di masa depan. Dan inilah yang Allah mengatakan bahwa kalau orang yang tidak beriman itu ibarat dia berjalan di hujan badai, pada saat ada kilat dia melihat cahaya, maka dia melihat jalan di depannya. Tetapi karena namanya kilat, maka lampu itu langsung gelap, mati lagi, dan dia tidak menemukan lagi jalan di depannya. Nah, oleh karenanya tidak mungkin kita itu mengandalkan teknologi, mengandalkan knowledge. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya teknologi adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan data masa lampau. Sementara apa yang kita hadapi adalah future, masa depan. Maka lahirlah yang namanya wisdom. Kenapa wisdom? Karena orang yang membuat slide ini bukanlah seorang yang Muslim gitu ya. Ya dia membuat ini hanya untuk universal. Tapi pada dasarnya dalam Islam ini adalah iman dan takwa. Sehingga kalau kita pelajari ke depan, pada saat semua proses digitalisasi sudah hebat, maka yang terjadi itu adalah perlombaan untuk kembali menjadi manusia. Sesuatu yang tidak bisa didigitalisasi adalah sesuatu yang akan bernilai mahal pada saat konsep digitalisasi itu sudah merajalela, maka aset termahal manusia adalah sesuatu yang tidak bisa didigitalisasi. Dan tidak lain disitulah adalah sifat-sifat kemanusiaan. Jadi sesungguhnya itu paradoks. Akhirnya apa? Akhirnya perlombaan yang sesungguhnya terjadi, yang kita hadapi adalah perlombaan untuk kembali menjadi manusia. Atau perlombaan untuk kembali menjadi fitrahnya manusia. Itulah sesungguhnya perlombaan yang kita hadapi, tetapi mereka lupa, mereka terlalu asyik di sini, di kehidupan masa lampau gitu ya. Teknologi itu adalah teknologi yang dibangun berdasarkan fakta masa lampau. Next, lanjut. Dan itu paradoks berikutnya adalah paradoks tentang transaksi. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita kenal dengan transaksi itu adalah, ini ada ekonominya sedikit tapi saya jelaskan secara ringkas. Kalau kita penjual, itu kita mewakili biaya produksi. Kalau kita pembeli, kita mewakili utilitas kepuasan. Maka ketemulah kita di
pasar yang kemudian kita pertukarkan antara biaya produksi dilawankan dengan keinginan atau kepuasan utilitas. Dan disitulah terjadi transaksi dan disitulah terbentuk harga. Sehingga dalam teori konvensional mengatakan bahwa pasar akan terjadi dengan asumsi. Asumsinya itu adalah masing-masing akan memaksimumkan. Yang satu memaksimumkan kepuasan, yang satu akan memaksimumkan keuntungan. Maka ketemulah gitu ya, maksimalisasi profit dan maksimum utility. Pertanyaannya adalah, apakah demikian? Sementara di chapter berikutnya, di dalam buku ekonomi juga, dikenal yang judulnya ya the diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal return. Itu mereka sudah kenal. Ya, orang ekonomi sudah kenal. Di mana tingkat kepuasan pada titik tertentu akan turun. Misal, saya punya minum teh botol saat haus, ya buka puasa. Maka teh botol pertama mungkin saya mau beli harga 10.000 kalau misalkan lagi haus-hausnya. Nah, sudah habis satu botol, tukang teh botolnya nawarin lagi, Pak, mau nggak? Ini yang sekarang tidak 10.000, saya kasih diskon deh, tapi 5.000. Oke lah, masih haus gitu ya. Nggak apa-apa juga keluar 5.000. Tetapi itu tukang teh botol nggak beranjak-anjak juga di depan kita gitu, karena dia teh botol asongan, tetap aja nungguin kita minum. Ditawarin teh botol ketiga, mungkin kita nggak mau bayar 5.000, ya. Ditawarin lagi teh botol keempat dan seterusnya. Mungkin sampai dengan terjadi penyambitan tukang teh botol oleh kita kalau dia nggak pergi-pergi juga. Artinya apa? Teh botol itu ada batasnya dan dia akan menurun. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang itu datang ke pasar untuk memaksimalisi sesuatu yang bakal turun. Jadi buat apa kita maksimalkan sesuatu yang bakal turun? Ini paradoks yang terjadi dalam transaksi ekonomi konvensional. Next, lanjut. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh sang celestialpreneur? Sekali lagi, sang celestialpreneur ini, dia itu meninggikan urusan akhirat dan merendahkan ya urusan dunia. Karena dia dari awal tahu bahwa saya bertransaksi ini dalam konteks untuk membangun maslahat. Ya. Jadi yang dikejar itu bukanlah maksimum utility dan maksimum profit, tetapi yang dikejar itu adalah maksimalisasi maslahat. Adapun maksimum profit dan maksimum utility itu bukan ultimate-nya. Profit dan utility adalah bonusnya. Tetapi yang dikedepankan adalah maslahat. Apa itu maslahat? Maslahat itu adalah hifdzul ad-din, hifdzul al-aqal gitu ya. Mempromosikan agama. Jadi kalau saya bertransaksi maka iman saya, ketauhidan saya akan bertambah. Dengan bertransaksi, maka kecerdasan otak saya itu makin bertambah. Dengan saya bertransaksi, maka keselamatan hidup saya semakin bertambah. Kalau saya bertransaksi, maka keselamatan, kesejahteraan turunan-turunan saya bisa dijaga. Dan kalau saya bertransaksi, baru yang terakhir, harta saya itu bisa terjaga. Tetapi itulah tujuan maslahat, bukan memaksimalkan. Sehingga di dalam teori maslahat itu tidak dikenal namanya the law of diminishing maslahat. Ya, jadi maslahat itu kalau terus-menerus dikumpulkan tidak pernah akan terjadi titik nadir, titik turun gitu ya. Dan oleh karenanya itulah yang kemudian terjadi tukar-menukar dan terjadi harga. Nanti kita lihat implikasi daripada yang apabila kita pertukarkan adalah maslahat. Next, lanjut. Nah, maslahat ini contoh seperti ini. Anggaplah di dunia ini ada orang atau ada negara dengan jumlah kain yang bisa dia produksi terbatas. Ya. Maka maslahat yang paling rendah itu dalam konteks jadi parameternya ini namanya variabel atau ya variabelnya. Kemudian ini ada tingkatnya, ada derajatnya, ada derajat daruriyat, ada derajat hajiat, ada derajat tahsiniyat yang paling tinggi. Nah, beda sama tangganya Maslow. Kalau tangganya Maslow ini biasanya kebutuhan sandang pangan papan, kemudian keamanan, baru yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, jadi materi dulu, kalau istilahnya janganlah kamu sok-sok mengomentari lukisan Picasso kalau kamu masih belum punya mobil, itu kan yang selalu dididik oleh kita, ya, dididik yang jadi makanan kita.
Jangan kamu bicara filsafat kalau kamu masih lapar dan seterusnya. Di dalam Islam tidak demikian. Tangga itu adalah tangga ukurannya tentang semakin dekatnya dia bisa menjalankan fungsi syariat. Semakin dekatnya dia kepada Allah, itulah tangganya. Ambil contoh gitu ya. Kain. Nah, kain dalam konteks tadi hifzuddin, anggaplah apabila kain terbatas, maka kain itu hanya bisa dipakai untuk menutup tubuh supaya tidak panas dan tidak dingin. Apakah dia menutup aurat? Belum tentu, karena belum tentu cukup kainnya. Maka untuk fase ini, orang masih dalam derajat terendah, yaitu derajat darurat. Dan dalam derajat darurat, halal dan haram itu masih mungkin atau masih boleh dikerjakan. Tetapi konteksnya darurat. Namanya darurat tidak selamanya. Di sebuah negara yang tidak ada bank syariah, maka tidak bisa dipungkiri mereka terpaksa itu berbank memiliki rekening yang sifatnya riba. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Tetapi dia tidak boleh berhenti di situ. Pada saat bank syariah sudah ada, atau berikutnya, pada saat kain sudah bertambah, maka dia masuk ke tangga berikutnya, hajiat. Maka dia harus bisa menjalankan halal dan haram. Itu. Maka kain itu bisa menutup aurat untuk beribadah. Berikutnya, ternyata teknologi berkembang, di mana kain ini dia bisa memproduksi warna-warni, halus kasar, berenda, pokoknya berpola, dan seterusnya. Maka dia masuk ke tangga berikutnya, tasniyat, penyempurna, keindahan, dan seterusnya. Maka pastinya dia menutup aurat dan sudah mulai berbicara tentang keindahan, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana mereka yang ada di kelompok bawah ini, pada saat kain itu berlimpah, mereka sudah memiliki teknologi warna, segala macam gitu ya, yang dia kerjakan itu masih daruriyat. Bayangkan, sehingga boleh jadi mereka-mereka yang tadi dituliskan oleh sang riset barat itu mengatakan bahwa oh GDP rendah ini ada di sini gitu ya, ada di sebelah kiri. Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia materialistis. Tetapi pada saat kita bicara bahwa derajat orang itu adalah derajat kedekatannya kepada Allah, maka itu akan berubah total. Ya, grafik yang tadi itu akan berubah total. Boleh jadi yang mereka ada di kiri, tetapi mereka melaksanakan resource-nya sesuai dengan kehendak Allah. Next, lanjut. Kenapa kita harus berbicara demikian? Karena kita tidak mau lagi terjebak terhadap konsep bisnisnya Korun. Ini sering saya berulang-ulang berkali-kali mengatakan, gitu ya. Kenapa? Karena tanpa disadari, nggak ada bedanya bisnis yang kita bangun, bisnis yang organisasi yang kita kerjakan dengan modelnya Korun, gitu ya, yang sudah ditenggelamkan kepada Allah. Apa yang salah dengan Korun? Dia itu the best CEO, dia punya perusahaan ternama, gitu ya. Kenapa ternama? Ya saya yakin kalau ada Forbes pada saat itu dia masuk ke halaman utama Forbes, gitu ya. Loh, kok saya bisa yakin? Ya yakinlah. Kenapa? Ya karena dia masuk ke dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan Forbes, dan Al-Quran memasukkan dia, gitu ya. Sehingga kalau ada Forbes pada saat itu pasti dia masuk, gitu. Richest man in the world, gitu ya. Korun sebagai highly contributor to the nation, dia pernah menjadi menteri keuangannya Fir'aun, gitu ya, dan menguasai pasar luar biasa. Nah, apa yang menyebabkan dia kemudian ditenggelamkan? Itu kita lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83, apa ciri-ciri bisnis Korun bisnis model. Maka keluarlah Korun karena ingin dilihat oleh lingkungannya, oleh masyarakat. Jadi Korun keluar ingin dilihat. Jadi kalau sekarang itu adalah yang namanya keluar bisa fisik, bisa elektronik. Dia pengen viral, dia pengen ya tadi viral, pengen ngetop, pengen apalah gitu ya. Sehingga dia melakukan semua aktivitasnya tujuannya supaya dia eksis dan dikenal oleh makhluk. Gitu ya, makanya dia kemudian beli pesawat, beli apa gitu ya, rumah yang besar, bahkan kalau ada danau dia beli danau gitu ya, karena tadi maka keluarlah Korun karena ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa semua pencapaiannya berasal dari kerja keras. Sesungguhnya apa yang aku miliki karena ilmuku, itu kata Korun di dalam surat Al-Qasas. Atau dengan kata lain, dia sudah menuhankan ikhtiar. Ya, saya dapatkan ini karena sistem barang saya yang bagus.
Saya dapatkan ini karena sistem IT saya yang bagus. Saya dapatkan ini karena aset saya yang besar, modal saya yang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa dia pernah menyebut bahwa sesungguhnya on top of that, di atas itu semua adalah Allah yang menitipkannya kepadaku, titik. Adapun yang lain, itu Allah yang memberikan, Allah yang mengadakan, ya Allah saja ingin mengasih modal saya besar, Allah saja ingin mengasih, tetapi intinya adalah semuanya karena Allah, gitu ya. Dan itu yang tidak sama sekali disebut oleh Korun. Pertanyaannya, berapa banyak bisnis kita yang mengatakan bahwa saya dapatkan ini dan itu karena saya melakukan ini dan itu. Kalau hanya itu yang ada, maka bisnis kita tidak akan beda dengan bisnis Korun. Dan terakhir adalah menumpuk harta serta bermewah-mewah. Next, lanjut. Dan ini yang saya katakan tadi, ya, kembali ke tabel maslahat tadi. Nah, ini adalah contoh maslahat, ya, yang bagaimana seorang datang ke pasar antara penjual dan pembeli ini melaksanakan maslahat. Logika untung ruginya Abu Hanifah, ya, tentang apa nih? Tentang Abu Hanifah menaikkan harga beli kain karena tahu kebutuhan orang menjual kain tersebut. Yaitu cerita tentang seorang ibu-ibu yang menjual kain, dan Abu Hanifah tahu ibu-ibu itu single parent. Ibu-ibu itu ingin menjual, saya lupa harganya, saya ambil harga hipotetik saja. Ibu-ibu itu bilang, wahai tuan, beli kain rajutan saya, harganya 20 dirham. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia datang ke Jack Ma dikenal sebagai sociopreneur. Oh ya, saya beli 20 dirham, dan ini sedekah saya 40 dirham. Selesai urusan. Tapi apa yang dilakukan Abu Hanifah? Tidak demikian. Abu Hanifah mengatakan bahwa kain ibu ini cukup bagus, harusnya harganya bisa lebih mahal. Enggak, tuan, kebutuhan saya 20 dirham. Bayangkan, ya, antara pembeli soleh dengan penjual soleh ya kayak gini kalau ketemu di pasar. 20 dirham saja. Enggak, jangan ibu, ini enggak 20 dirham, ini harganya harus lebih. Sampai-sampai si ibu tuh bilang, oke, saya akan naikkan harga ini kalau memang tuan bisa buktikan ada orang yang mau membeli kain saya lebih mahal dari itu. Oke, baik, silahkan saja, coba ibu bawa ke pasar, saya akan membeli dari lebih mahal dari orang yang bisa atau berani tawarkan kain itu tertinggi di pasar. Tetapi saat ibu itu mau ke pasar, maka Abu Hanifah menyuruh budaknya untuk segera ke pasar, memberikan berkonspirasi dengan para mitra bisnisnya untuk segera menaikkan harganya. Dan memang kain itu memang bagus, gitu ya. Maka di pasar mulailah ada yang 25, 26 sampai 30 dirham dan seterusnya. Kemudian ibu itu datang lagi ke Abu Hanifah, benar tuan, ternyata harganya lebih dari 20 dirham. Oke, berapa harga paling mahal? Segini. Oke, saya beli dengan 40 dirham. Apa yang membedakan Abu Hanifah dengan Jack Ma, cerita Jack Ma tadi? Kenapa Abu Hanifah itu memikirkan bahwa kalau dia kasih dalam bentuk harga dan sedekah, maka khawatirnya orientasi sedekah ini akan lebih kuat dibandingkan orientasi memproduksi. Maka ke depannya Imam Abu Hanifah ini khawatir kalau si ibu itu akan membuat kainnya asal-asalan, toh orang-orang tahu saya butuh sehingga orang-orang akan mendapatkan sedekah. Sampai titik puncaknya akhirnya ya sudah, saya tidak memproduksi apa-apa tapi sedekah saja. Nah, sebaliknya, dengan mekanisme pasar, jadi pasar itu dipakai sebagai alat untuk menghamba kepada Allah. Pasar dipakai sebagai alat untuk beribadah. Adapun harga, kemudian keuntungan, segala macam, itu bukan ultimate goal-nya. Ya, bukan ultimate goal-nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Kemudian cerita yang kedua, tentang Abu Hanifah memberikan setumpuk kain kepada budaknya untuk dijualkan. Cuman Abu Hanifah bilang, ini ada 3 potong kain yang cacat, tolong kasih tahu buat yang membeli. Sore harinya sang budak kembali menyerahkan keuntungan dan mengatakan bahwa seluruh dagangan hari itu laris. Kemudian Abu Hanifah ingat, oh iya, bagaimana dengan 3 kain yang cacat? Apakah kamu sempat memberitahukannya? Budak itu ternyata lupa. Ya, lupa. Subhanallah, saya lupa, Tuan. Oke, masih ingat nggak siapa yang membeli? Nggak ingat. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Oke, mana modalnya? Dan tolong bagikan keuntungan hari ini. Maka dibagikanlah keuntungan hari ini karena tidak bisa dipisahkan antara yang haram dan halal.
itu yang dilakukan tentang makosid. Jadi kita bertransaksi itu based on-nya makosid, bukan laba rugi itu adalah implikasi, akibat. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kalau orang mendahulukan makosid maka laba dan ruginya pasti lebih rendah? Ini juga salah. Karena tidak mungkin orang yang melakukan makosid secara bersungguh-sungguh menghasilkan laba yang rendah. Nanti kita akan buktikan gitu ya. Oke, kita lewatkan kisah Andalusia, nanti kapan-kapan saya ceritakan tentang judul apakah Andalusia sudah siap ditundukkan. Next, lanjut. Sehingga tujuan atau sang celestial planner supaya dia bisa bergetar, supaya dia bisa satu frekuensi, maka dia rubah ya. Angka-angka itu ya untuk kepentingan administratif, untuk kepentingan bisnis biasa, oke lah. Tetapi di balik itu dia punya parameter-parameter yang dia lebih khawatir terhadapnya, yaitu parameter untung yang sesuai dengan parameter untung menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kumpulkan seluruh ayat, ini bukan seluruh ayat, ini hanya sebagian ayat. Maka karena dengan alat apps yang Anda miliki, sesungguhnya dengan mudah Anda bisa dapatkan berapa banyak ayat Allah menulis tentang untung. Cari untung, search gitu ya. Maka ketemu akan ayat, dan ayat itulah yang dipakai sebagai SOP, pedoman haluan dari kita berbisnis. Contohnya apa? Dikatakan Allah mengatakan untung apabila organisasi itu melaksanakan fungsi dakwah. Apa itu fungsi dakwah? Menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, yang masuk di dalamnya menyeru kepada kebajikan artinya memproduksi barang yang lebih baik, memproduksi barang yang lebih efisien, lebih murah tapi lebih baik kualitasnya. Itu bagian dari berdakwah. Jadi jangan disempitkan dakwah itu. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan apapun. Sekali lagi, kebaikan itu di segala bidang. Kedua, berjihad. Ya, dikatakan untung apabila organisasi itu berjihad. Dikatakan untung apabila organisasi itu tidak kikir. Dikatakan untung apabila organisasi itu salat dan berzakat, tidak meninggalkan salat dan berzakat. Dan ada banyak lagi. Next, lanjut. Nah, kemudian jadi on top of that, maka kita masukkan sebuah values ya. Ini selalu tidak pernah saya selalu masukkan di dalam setiap chapter adalah konsep atau prinsip lillah fillah billah. Artinya sang pengusaha tahu persis bahwa semua itu berasal dan untuk Allah. Karena asalnya dari Allah, maka ini untuk Allah. Karena kita hanya sebagai makhluknya. Kemudian fillah. Kita dititipi oleh Allah sumber daya tadi yang bisa kita tundukkan. Maka kita harus menjalankannya dengan caranya Allah. Ya. Kalau Allah mengatakan tidak boleh riba, ya jangan riba. Kalau Allah katakan tidak boleh maisir, ya jangan maisir. Jadi dijalankan dengan caranya Allah, maka apapun hasilnya, la haula wala quwata illa billah, apabila itu sesuai dengan keinginan kita, itu karena pertolongan Allah, dan bila tidak sesuai dengan keinginan kita, itu karena seizin Allah. Selesai urusan. Intinya adalah Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah kemudian. Itulah konsep daripada celestial planner. Next, lanjut. Dan ini hanya sebuah cerita untuk meyakinkan apakah iya ya Korun bisnis model itu patah, bahwa saya mendapatkan ini dan itu karena saya melakukan ini dan itu. Ini saya ceritakan tentang kisah warung Pak Dayat. Ini kisah cerita sebenarnya, di mana saya berombongan entah tahun berapa, masih awal-awal tahun 2000-an, saat GPS itu masih limited, masih banyak blank spot. Jadi kami mobil ada 3, ingin jalan-jalan, nginep di Garut, ya, nginep sehari, kemudian besoknya ingin ke Pamengpeuk. Nah, di tengah jalan dari Garut ke Pamengpeuk, road captain saya yang di depan tiba-tiba lost direction. Lost direction, cari-cari jalan, kemudian ada jalan yang benar, ternyata jalan tersebut longsor. Dikasih tahu sama orang, nggak bisa ditembus Pak, harus putar balik, dan akhirnya kita muter-muter di jalan tikus untuk akhirnya kita putuskan pulang karena tidak terkejar ke pantai Pamengpeuk.
Nah, namanya juga jalan tikus, tidak ada resto, tidak ada makanan. Di tengah kelaparan itu, maka kita berhentilah di satu-satunya warung yang ada di situ sepanjang jalan, ya, jalan kecamatan mungkin. Dan alhamdulillah warung itu sebagian besar stoknya habis oleh kita, karena dia tidak menyangka juga akan ada apa pembeli yang datang dalam jumlah yang cukup banyak. Pertanyaannya adalah, apakah dia melakukan ini dan itu karena makanannya yang enak? Mungkin makanannya enak karena kita rasakan enak. Tapi apakah saya datang ke situ karena makanannya enak? Kemudian yang berikutnya, apakah karena displaynya yang bagus? Mungkin karena displaynya yang bagus, tapi sekali lagi kita datang ke situ bukan karena displaynya yang bagus. Itulah sebenarnya terjadi dalam bisnis kita. Kita selalu mengatakan bahwa saya mengerjakan ini dan itu, maka saya mendapatkan ini dan itu. Next, lanjut. Dan inilah yang harus kita sadari tentang bagaimana kita menghitung, ya, laba yang kadang-kadang tadi di slide yang paling depan membuat kita sedih, membuat kita kecewa, yang khawatir adalah membuat kita ketawa bahagia. Itulah apa yang kita anggap baik menurut kita dan yang kita sudah jadikan tujuan kita oleh kacamatanya kita sebagai itu tujuan kita, kemudian pada saat tercapai atau tidak, itu membuat kita sedih dan tertawa. Ini saya ambil contoh, bagaimana seorang warung Tegal itu bisa mengatakan bahwa satu piring itu harganya 3.000. Dan 3.000 rupiah itu apabila ada yang memakan, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.000 rupiah. Dan apabila dikalikan sekian piring, maka dia tertawa. BEP saya terkumpul dan laba saya tercapai. Pertanyaannya adalah, apakah pantas satu piring itu dihargai 3.000? Padahal kalau kita orang IPB tahu persis, ada yang namanya water tracking. Jadi berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram beras. Ternyata untuk menghasilkan 1 kilogram beras di dalam tabel water tracking ini, nah bisa dipakai nih kopi, jadi yang jualan kopi juga sadar gitu ya. Yang jualan coklat juga sadar. Berapa 1 kilo kopi itu membutuhkan air berapa liter yang harus disiapkan oleh alam, yang disiapkan oleh Allah gitu ya. Ternyata untuk menghasilkan beras itu 1 kilo itu membutuhkan air 2.497 liter. Jadi kalau 1 kilo itu menghasilkan 5, anggaplah 5 ya, 5 piring ukuran warteg gitu ya, maka dalam 1 piring itu akan ada sekitar 400 liter air yang menyertainya. Coba Anda pikirkan, apakah 400 liter air itu bisa ada harganya? Bisa dihitung ada harganya. Ya, tetapi apakah Anda akan masukkan? Enggak. Kenapa? Karena Anda nggak beli, tetapi bisa dihitung. Jadi 400 liter air menyertai setiap 1 piring nasi. Bagaimana dengan daging? Ini baru air. Sekarang kita coba pindah matahari. Ini sama. Ini adalah kilowatt hour untuk menghasilkan 1 pound. Ya. Kilowatt hour per pound. Anggaplah daging sapi. Untuk menghasilkan setengah kilo daging sapi, itu butuh 30 kilowatt hour. Atau kalau 1 kilo, maka butuh 60 kilowatt hour. 1 kilowatt hour kalau kita beli ke PLN harganya Rp1.496. Sehingga di dalam 1 kilo daging sapi itu ada harga matahari, atau kalau dipakai pinjam PLN kita bayar harus 95.000. Nah, sementara harga daging sapi anggaplah 150 sampai 200.000. Apakah pantas ya dihargai segitu? Kemudian kita tepuk tangan kalau kita untung. Padahal ada unsur yang kita bisa hitung, tetapi kita tidak masukkan ke harga. Atau dengan kata lain apa? Sesungguhnya harga itu adalah sesuatu yang kita turunkan dari HPP. Next, lanjut. Sehingga HPP itulah yang menjadi harga pokok. Dan ini bayangin, itu tadi baru air, matahari, kemudian yang berikutnya mineral. Kalau Bapak dan Ibu ke toko kimia, atau di toko mineral, ada nih harganya, magnesium, potasium, sodium, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ini dihitung satu-satu, cost per production, ya, kita hitung berdasarkan apa yang ada melekat di dalamnya. Maka 1 kilogram sapi mustahil dijual 200.000. Bahkan mustahil dijual 1-2 juta rupiah. Next, lanjut. Jadi, sesungguhnya apa yang kita lakukan sehari-hari dalam bisnis,
itu pada dasarnya adalah bertransaksi kepada Allah, ya, bertransaksi kepada Allah. Jadi kalau, Pak, kenapa nggak kita tuliskan, nggak bisa kita tuliskan? Anda nggak akan sanggup tuliskan. Tetapi sesungguhnya yang kita kerjakan dalam kita berproduksi, itu mau tidak mau kita bertransaksi. Dan ayatnya jelas, hai orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik dari harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi, ya tidak bisa dihitung memang, gitu ya. Karena apa yang kita lakukan itu pada dasarnya kita bertransaksi kepada Allah. Bayangkan, modalnya Allah kasih, apabila sudah kita putar, Allah mau beli. Modal dari Allah yang beli Allah. Pada saat Allah beli, ditukarnya dengan surga. Bayangkan kalau kita sudah tahu konsep ini, maka kita akan merubah paradigma bisnis kita. Next, lanjut. Jadi, lanjut. Apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa seluruhnya bisnis adalah kerugian. Jadi nggak mungkin kita untung. Kita bisa untung itu karena kita sepakat antara penjual pembeli, akuntan, masyarakat, siapapun gitu ya, konsultan, pemegang saham, semuanya sepakat. Sepakat atas apa? Sepakat atas kebodohan sistem akuntansi yang menyatakan bahwa HPP adalah sesuatu yang harus dibeli, titik. Dan keuntungan itu adalah laba, yaitu uang yang kita terima di atas HPP. Pertama, kita sadar betul kalau uang buat orang beriman bahwa HPP itu adalah bagian kecil, ya. Sehingga kalau kita tulis sungguhnya, maka tidak ada bisnis yang untung. Dan itu pun sejatinya demikian. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihat-nasihati dan seterusnya. Artinya, tidak ada kata lain buat sang pengusaha, buat sang organisasi, yang namanya untung itu adalah mereka yang beriman. Dan itu masih rugi juga. Mereka mengerjakan kebajikan. Itu juga masih rugi juga. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, atau dengan kata lain berdakwah. Jadi apabila kita mengerjakan bisnis, tidak mau beriman, tidak mau melakukan kebajikan, bayar zakat, bayar segala macam, dan organisasi itu tidak mau melakukan dakwah, sudah tidak ada kata lain. Mau laba berapapun, maka sesungguhnya dia tidak bisa lolos. Dia masuk ke dalam kerugian. Dan memang sejatinya seperti itu, dan bisa kita buktikan gitu ya. Tadi, next, lanjut. Jadi, kalau kita sudah sadar betul bahwa sesuatu sudah dijamin, Allah sudah kita bertransaksi dengan Allah, maka yang namanya service excellent, customer satisfaction itu nggak usah diajarin, ya nggak usah diajarin. Kalau semua insan di dalam organisasi itu sadar betul tentang konsep yang tadi, maka dia akan menjamu, dia akan berorientasi kepada pelanggan, karena pelanggan hadir di depan dirinya, itu hadir karena Allah yang menghadirkan. Bayangkan, kalau pada saat kita menghadapi wajah customer, itu menghadapi sebuah rezeki yang datang dari sang pemilik, maka kita akan gelar karpet merah. Ya. Yang hadir itu bukanlah number of account, yang hadir itu adalah sang Khalik. Dalam hal ini direpresentasikan oleh rezeki yang dia berikan. Dan demikianlah ceritanya, memang yang dilihat oleh Allah itu bukanlah hasil. Kita lanjut dulu, next. Ya, ini juga cerita tentang setiap hari umroh kita lakukan sa'i dan seterusnya. Itu sesungguhnya sekaligus menekankan bahwa sesungguhnya apa yang kamu dapatkan itu bukan apa yang kamu peroleh. Kamu mendapatkan bukan apa yang kamu kerjakan dalam konteks saya melakukan ini maka saya dapatkan itu, gitu ya. Allah meminta kita mengerjakan yang terbaik, urusan mendapatkannya Allah sudah berikan yang terbaik. Karena tadi Allah yang tahu tentang apa yang kita butuhkan, Allah yang paling tahu apa yang baik buat kita, dan Allah tidak mungkin zalim dengan kita. Jadi fokuslah pada proses, jangan khawatir tentang hasil. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, sumur Ismail tidak muncul di jalur sa'inya Siti Hajar. Tetapi sumur Ismail tidak akan muncul kalau Siti Hajar tidak bersa'i. Udah, itu aja. Oke, itu yang harusnya kita dapatkan hikmah dari perjalanan umroh ataupun haji. Next, lanjut.
Ini tadi sudah lillah filabillah, maka kalau kita sadar, maka manusia bukanlah pemilik yang hakiki dari semua yang ada. Oleh karenanya kita tadi harus menjalankannya di jalan Allah, itu ada ayatnya, dan berikutnya adalah kita harus ridho, harus tunduk terhadap hasil yang diberikan Allah kepada kita. Next, lanjut. Ini kita lewatin aja. Oke, nah ini kemudian ridho. Ini ada kisah Hasan al-Basri dengan kuli panggulnya senantiasa bertahmid dan beristighfar. Sang kuli panggul itu pada saat Hasan Basri belanja di pasar, ada barang yang harus dibawa ke mahatnya, maka dia panggil kuli panggul untuk bawa. Sepanjang jalan, sang kuli panggul itu selalu mengucapkan Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan seterusnya, sampai dengan Hasan al-Basri bertanya, ya, kenapa engkau ucapkan itu? Maka sang kuli panggul mengatakan bahwa sesungguhnya saya selalu merasa, ya, Allah itu hadir. Saya selalu merasa bahwa Allah itu mengatur kehidupan saya. Terus apa hubungannya sama alhamdulillah dan astagfirullah? Ya, Allah memberikan saya selalu ke dalam dua, ya. Tidak ada pilihan lain, selalu hanya dua. Manusia itu hanya dua. Dua keadaan, dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi karunia Allah di mana saya bisa menikmatinya. Maka saya mengucapkan alhamdulillah. Kondisi kedua adalah kondisi di mana Allah menempatkan saya pada suatu kondisi di mana saya lalai. Bayangkan, di mana saya satu dapat menikmatinya, yang kedua di mana saya lalai untuk bisa mensyukurinya, menikmatinya. Maka saya mengucapkan astagfirullah. Jadi sesungguhnya sang kuli panggul ini sudah berada pada posisi ridho, pada posisi kepuasan, ya. Posisi ridho adalah posisi kepuasan. Kepuasan di mana dia mengatakan bahwa Allah adalah yang paling tahu dengan saya dan Allah memberikan terbaik dengan saya. Adapun saya tidak bisa menikmatinya karena saya lalai, saya tidak memiliki, saya tidak mampu untuk bisa melihat kenikmatan di dalam apa yang diperoleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan-jangan kita sekarang bersedih tadi, mengatakan segala macam, itu sebenarnya bukan sedih. Kita tidak mampu ya mendapatkan atau tidak bisa diri kita tidak mampu untuk bisa mensyukuri, untuk bisa menikmati. Makanya dia mengucap astagfirullah. Dan itulah yang kemudian buat Hasan Basri mengatakan bodohnya saya. Kemudian dia belajar dari sang kuli panggul dan mengistighfari dirinya, mengatakan bodohnya saya, bodohnya saya, bodohnya saya. Kenapa? Itulah yang namanya ridho. Ridho itu bukanlah kepuasan, ya. Ridho itu bukanlah hanya kepuasan. Dan ridho itu adalah pintu daripada surga, ya. Kalau kita lihat suratnya dalam surat Duha, ya wala saufa yutika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhan pasti memberikan karunia, jadi Allah memberikan kondisi, Allah memberikan keadaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kamu menjadi puas. Bukan tujuannya supaya kamu bisa nikmat. Enggak, tujuannya puas, ridho gitu ya, rela, ikhlas. Bahwa inilah yang terbaik. Dan ridho inilah yang menjadi pintu. Contohnya berikutnya di dalam surat Al-Fajr ya. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya fatkul ibadi ya Pak. Nah, ini adalah kalimatnya ridho. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas atau ridho. Jadi, ridho ini adalah kunci buat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi, ridho itu bukan selalu mendapatkan kenikmatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ridho di dalam berbisnis? Yang namanya ridho bukan hanya menikmati hasil, tetapi menjalani proses. Kadang-kadang itu, ya. Kita kadang-kadang ridho, ya sudah Pak, kita terima hasilnya seperti ini. Tunggu dulu. Ridho itu bukan di hasil, ridho itu di proses. Gitu ya. Apakah kamu sudah jalankan ini dan itu sesuai perintah Allah? Maka apabila sudah jalankan ini dan itu menurut perintah Allah, maka insya Allah berikutnya tugas kamu tinggal meridhokan. Bukan kemudian kamu nabrak sana, nabrak sini, begitu hasilnya jelek. Ya Pak, saya ridho. Ridho itu tidak di hasil. Ridho itu adalah di proses. Next, lanjut. Jadi jalankan prosesnya, baru hasilnya ridho. Kenapa? Juga jelas ya. Dalam ayat berikutnya, surat Al-An'am, walikuli darajah mimma amilin. Sesungguhnya derajat seseorang itu tergantung apa yang dikerjakannya, bukan apa yang diperolehnya.
ya, apa yang dikerjakannya. Oleh karenanya kalau kita sadar seperti itu, boleh jadi itulah yang kemudian fakta-faktanya kadang-kadang tukang becak itu lebih mulia dari sang dirut gitu ya. Kenapa lebih mulia dari sang dirut? Karena apa yang dikerjakan tukang becak itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sang tukang dirut ya, sang dirut belum tentu mengerjakan apa yang yang diperintahkan oleh Allah. Sementara derajat itu tergantung apa yang dikerjakan. Dan berikutnya dalam surat At-Taubah, bekerjalah kamu. Jadi yang dilihat itu kerjanya, bukan hasilnya. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kita berorientasi hasil, jangan-jangan ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat gitu ya, dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan, jangan-jangan istidraj. Dan demikianlah, jadi kalau ditanya, Pak, gimana cara misalkan, salah satu cara untuk melihat apa yang kita kerjakan itu sudah on track gitu ya, ada perbaikan dalam proses. Nah, untuk melihat apakah ada perbaikan dalam proses, ini dalam surat Al-An'am ayat 129, meskipun banyak ya, tapi ini salah satu parameter yang bisa saya share. Cek ya, cara mengecek apakah pekerjaan yang apa yang saya lakukan itu sudah benar, cek. Ceknya apa? Ceknya itu adalah teman kita. Apakah Ramadan tahun ini lebih bagus daripada Ramadan tahun lalu? Cek. Apakah WA yang muncul, telepon yang masuk, FB yang ada di paling dekat di kita, pokoknya semua message-message kita baca, lebih banyak mana? Message yang meninggikan akhirat, merendahkan dunia, atau message yang meninggikan dunia, merendahkan akhirat? Karena dalam surat Al-An'am, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain, sebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi, kalau begitu kita lihat update WA dan seterusnya, iya ya, ini kok kenapa WA yang masuk ke saya itu ceritanya adalah cerita mengejar dunia semua, ya, meninggikan derajat dunia, dan jarang sekali yang meninggikan akhirat, justru merendahkan akhirat, meninggikan dunia. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan ini sudah mulai melenceng. Dan ini contoh salah satu parameter kita melakukan fine tuning. Jadi selama bulan Ramadan ini banyak ayat-ayat buat kita untuk bisa melakukan kalibrasi. Ya, kalibrasi positionnya better or worsen. Next, lanjut. Oke, kita sudah sampai penghujung, maka inilah yang kita coba dapatkan, karena insya Allah kita bisa dapatkan, dan saya pinjam dari Umar Mita, Ustadz guru saya, yaitu bagaimana kita menyederhanakan urusan dunia dan melangitkan urusan akhirat. Jadi sesungguhnya di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah malam new resolution. Dikatakan lebih mulia dari 1000 bulan atau 83 tahun, itu sebenarnya refleksi dari kehidupan. Jadi ada sebuah magic moment di mana kita menyadari dan kehidupan kita setelah malam itu jauh lebih baik dibandingkan periode-periode selanjutnya. Kemudian pertanyaannya adalah, padahal Pak, besoknya atau 3 hari kemudian yang bersangkutan wafat. Nah, itulah rahasia daripada malam Lailatul Qadar. Apabila dapat malam itu, maka dia lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya dia melampaui usianya, meskipun hanya 3 hari kebaikan, tetapi dalam hatinya, dalam dirinya sudah ada resolusi baru, sudah ada tingkat keinginan untuk berhijrah, maka yang cuma 3 hari ini boleh jadi dengan seizin Allah pastinya, ya. Itu bisa mewarnai kehidupannya, karena tadi dia mendapatkan yang lebih mulia dari 1000 bulan, 83 tahun. Karena dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak, dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah genaplah pahalanya di sisi Allah. Next, lanjut. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sesungguhnya hakikat atau masalah hidup yang sesungguhnya itu adalah bukanlah target bisnis yang tidak tercapai, bukanlah angka laba yang tertinggal, bukanlah hutang yang tidak kunjung lunas, bukanlah sakit yang tidak kunjung sembuh, bukanlah hidup yang kekurangan, tetapi
masalah utama di dunia apabila dunia ini gagal mengantarkan kita ke surganya Allah. Karena hidup ini hanya sekali, karenanya tidak boleh gagal, jangan hidup biasa-biasa saja, ia harus luar biasa. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Teguh Saptono ya. Berbicara mengenai topik kita pada siang hari ini, yaitu Celestial Planners. Dan ini sangat-sangat berkorelasi atau juga berterkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, ini tadi kalau disampaikan di penghujung paparan dari Pak Imam mengenai malam Lailatul Qadar, dan sekarang ini kita masih ada di hari kelima Ramadan. Artinya masih panjang perjalanan kita, sehingga dari sisi keimanan, dari sisi kita berikhtiar dan menyangkutkan semuanya karena Allah, ini semakin banyak hal yang tentunya bisa semakin membuat grafiknya semakin naik ke atas gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Imam untuk pencerahannya, dan semoga juga ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk sahabat Taha yang sekarang bergabung, dan tentunya juga menjadi poin untuk catatan gitu ya, yang tentunya harus diaplikasikan setelah melihat tayangan ini maupun juga di hari-hari berikutnya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom ini, dan saya akan bacakan satu persatu. Namun semoga juga waktunya masih cukup ya di 30 menit ke depan ini, dan kita nanti akan memilih 3 yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari kajian online kita pada hari ini, yaitu buku-buku yang langsung ditulis oleh Bapak Imam Teguh Saptono ya. Oke, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini adalah pertanyaan yang cukup bagus sekali untuk disampaikan di siang ini. Ini adalah pertanyaan dari Cynthia Restami. Assalamualaikum Pak Imam. Mohon bertanya, apakah apa yang harus dilakukan ketika tujuan perusahaan ini berubah menjadi duniawi? Nah, ini bagaimana sih langkah-langkah yang harus, terutama untuk karyawannya gitu ya, menyadari adanya kok berubah gitu ya ke duniawi seperti apa? Tafadhol, Pak Imam. Baik, insya Allah tiap-tiap kita memiliki kewajiban masing-masing tergantung daripada amanah yang diberikan kepada Allah. Artinya amanah seorang karyawan akan berbeda dengan amanah seorang pimpinan. Nah, tetapi ada satu yang tidak bisa lepas, yaitu diri keluarga. Ya. Di sini intinya adalah bagaimana kita, karena dalam sesungguhnya kita punya 2 lingkaran nih. Lingkaran pertama adalah circle of concern. Lingkaran yang kedua adalah circle of influence. Apa itu circle of concern? Adalah lingkaran di mana kita bisa melakukan perubahan, di mana kita bisa melakukan perbaikan, dan yang berikutnya adalah circle of influence, yaitu yang sifatnya hanya menginfluence saja gitu ya, dan di luar kendali kita. Maka kita harus fokus terlebih dahulu kepada circle of concern. Dan bukankah demikian dalam ayat-ayat Al-Quran, kita diminta fokus diri, setelah diri baru keluarga, dan seterusnya. Nah, insya Allah, pada saat kita fokus memperbaiki diri, pada saat kita fokus melindungi keluarga, maka circle of concern kita akan meluas dan mengecilkan circle of influence. Sampai pada titik tertentu, akhirnya ada kekuatan besar yang kita sendiri nggak tahu dari mana. Ya. Karena tadi kita fokus dan Allah yang akan menguatkan. Jadi bagaimana ceritanya di dalam pertempuran Badar, kemudian diceritakan ada pasukan, ratusan pasukan putih ya, berkuda putih, berjubah putih, dan seterusnya, yang diyakini adalah malaikat. Dan di dalam ayat Al-Quran sendiri, kalau tidak salah itu kalau nggak At-Taubah, Al-Anfal, saya lupa, yang mengatakan bahwa sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Gitu ya. Itu kapan terjadi? Apabila kita bisa fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Nah, pada saat kita fokus apa yang bisa kita lakukan, menyantolkan diri kepada Allah, maka Allah yang akan merubahnya. Apakah kamu tiba-tiba dipindahkan gitu ya ke perusahaan yang lain, atau tiba-tiba ada tawaran untuk berbisnis, apabila
Tetapi itu kembali lagi kita yakin bahwa semua datang dari Allah untuk Allah dan oleh karena harus dijalankan dengan caranya Allah. Apabila ada sesuatu faktor yang di luar kendali kita, ya sama sekali di luar kendali kita, tetapi pertanyaan mendasar apakah kita sudah membenahi terlebih dahulu, ya membenahi terlebih dahulu diri dan lingkungan kita, ya circle of concern kita. Nah kalau itu sudah, insya Allah Allah yang akan atur, gitu ya. Sama seperti Rasulullah itu mulai dulu dari diri sendiri, mulai dulu menyepi di Gua Hira gitu ya, terus sampai dengan periode periode di rumah Al-Arqam sampai kemudian baru secara terbuka melakukan dakwah. Nah demikian juga kita bisa mengikuti start dari diri kita terlebih dahulu. Kalau kita punya bawahan, ya itu tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita punya subordinate, itu tanggung jawab kita. Nah, tetapi kita ke atas, itu sudah bukan tadi ya, tergantung dari amanahnya masing-masing, mandatnya masing-masing. Tapi kalau ditanya sang atasan, kenapa melakukan ini dan itu, jelaskan. Nah, pada saat jelaskan, itu bagian dari dakwah. Jadi, intinya, dakwah yang paling rendah itu adalah berpihak. Ya. Dakwah yang paling rendah itu berpihak kepada yang hak. Dan itu yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasannya. Walau alam bisawab. Demikian. Terima kasih Pak Imam untuk penjelasan dari pertanyaan Cynthia Restami yang sudah bergabung, dan ini juga merupakan penanya yang membuka di sesi Q&A kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan bacakan, ini adalah pertanyaan yang datang dari Erli Warnita. Assalamualaikum Pak Guru Imam, maaf dalam aktivitas kita sebagai karyawan dalam lingkungan kerja, bagaimana agar secara bersama-sama kita selalu mendahulukan Allah? Mohon contoh konkretnya dan apa upaya yang dapat kita lakukan. Tafadhol, Pak Imam. Baik, untuk mengukur kira-kira berapa derajat atau apakah kita dilihat oleh Allah atau tidak gitu ya. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita melihat Allah. Itu adalah kayak balik cermin saja. Kalau kita menganggap bahwa Allah penting, maka Allah itu seberapa pentingkah Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Disitulah sebenarnya derajat organisasi. Nah, artinya tadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri kita terlebih dahulu, mulai dari yang sederhana, mulai dari sekarang, kemudian aktif untuk melakukan atau mengajak lingkungan kiri kanan gitu ya, berdakwah gitu ya, dan harapannya dari situ tadi mulai pelan-pelan bisa bergabung. Sekali lagi, supaya kita jangan berkecil hati, tadi tiap-tiap orang itu ada mandatnya, ada amanahnya masing-masing. Kita tidak dimintakan tanggung jawab atas sesuatu yang memang tidak menjadi mandat kita. Tetapi saya ambil contoh misalkan ya, tentang to'am misal, membeli makan, aro'aitala juga zibubidin. Apakah siapakah sang pendusta agama itu? Yaitu mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, orang miskin kan banyak gitu ya. Tetap di dalamnya ya orang lapar yang paling dekat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sampai dengan jarak 40 rumah. Kalau ada 40 rumah orang masih kelaparan, bahkan sampai meninggal dengannya, maka selingkungan dalam radius 40 rumah itu menanggung dosa kifayah. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi cerminan, oke, memang kita mulai tadi narasinya narasi besar gitu ya. Narasi besar adalah pendusta agama bagi mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, lantas kemudian apakah semua orang miskin menjadi tanggung jawab kita? Sekali lagi, kita mulai dari yang paling dekat, kemudian kalau kita sudah jadi presiden, misalkan, kayak Erdogan atau kayak Turki gitu ya. Turki itu pernah sejarahnya memberi makan Irlandia. Jadi pada saat Irlandia, pada zaman Turki Utsmani, Irlandia terkena hama, kentangnya tidak panen, maka Turki mengirimkan kapal-kapalnya untuk memberi makan orang-orang Irlandia yang kelaparan. Nah, itu mandat buat sang khalifah. Tapi mandat buat yang lain itu turun terus ke bawah. Ya.
Demikian juga segala kewajiban, baik itu kewajiban tadi memberi makan orang miskin, kewajiban yang lain tadi berjihad supaya bisa untung, tidak kikir supaya tidak untung, kan bisa mulai dari yang diri kita terlebih dahulu, kemudian ngajak teman kiri kanan supaya tidak kikir, buat program menarik, kemudian dilihat oleh divisinya menjadi tidak kikir, tapi dalam waktu yang bersamaan sang pemimpin itu lebih dahsyat lagi tanggung jawabnya gitu ya. Nah, saya rasa itu supaya intinya jangan berhenti. Sekali lagi bukan hasil, Allah selalu melihat proses, Allah harus selalu melihat apa yang kita kerjakan. Seperti ayat-ayat tadi gitu ya. Jangan berorientasi hasil termasuk di dalamnya dalam melaksanakan dakwah ya, jangan kemudian ini kita harus menjadikan organisasi kita organisasi yang berorientasi akhirat. Jawabannya iya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kalau hasilnya itu bonus, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari masing-masing orang yang sudah mendengar pesan itu, ya. Nah, sikap masing-masing orang itu harus berubah, ya. Kemudian harus memulai dan kalau ternyata dalam akhirnya nanti sampai dengan pensiun itu juga belum berakhir, ya, walau alam bisawab gitu ya. Tetapi si A, si B, si C, si D itu akan dinilai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Demikian. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih Pak Imam untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Eli dan tentunya juga ini menjadi apa ya pembelajaran bahwasannya untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau juga yang tentunya menjadi harapan kita proses itu merupakan hal atau juga faktor yang sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Budi ya, yang tadi mungkin juga melihat dari paparan Pak Imam tentang grafik global paradoks. Nah, ini kenapa Malaysia terlihat menonjol keluar jauh dari garisnya? Jadi sedikit mungkin pengen konfirmasi ya. Silakan Pak Imam. Baik, ada dua hal gitu ya. Pertama, boleh jadi ya, tadi intinya adalah Allah tidak mungkin zalim terhadap makhluknya. Jadi bisa jadi gitu ya, apa yang dilakukan Malaysia, eh, kesolehan itu benar-benar dicerminkan dalam fungsi kelembagaannya, kebijakan yang dikerjakannya, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi yang kita potret itu kan hasil, ya, yang kita potret itu hasil. Berkali-kali Allah mengatakan bahwa sesungguhnya derajat itu ditentukan oleh apa yang dilakukan. Jadi, kalaulah gitu ya, apa yang dicapai oleh Malaysia itu memang disebabkan oleh apa yang dilakukannya, itu mungkin ya, mungkin itu adalah sesuatu yang memang Allah karuniakan kepada Malaysia. Tetapi berikutnya, kalaulah ada misalkan negara yang kita lihat begitu menjaga kesalehannya, tetapi juga belum menghasilkan hasil yang baik, pertanyaannya adalah memang tujuan daripada kehidupan ini bukanlah hasil, tetapi proses itu sendiri. Karena proses itu sendirilah yang akan menentukan derajat. Jadi intinya ayat tadi jelas bahwa Allah itu selalu melihat derajat itu dari apa yang dia kerjakan, bukan apa yang diperoleh. Jadi juga jangan terlalu silau. Jadi sampai kadang-kadang kita melihat, iya ya ternyata yang paling Islami itu misalkan Swedia, atau misalkan yang paling Islami itu adalah, kan pernah sempat keluar negara yang paling Islami. Pertanyaannya sekali lagi, yang difoto itu adalah result, hasil. Nah, kita tidak lihat di dalamnya apakah dalam proses mencapai hasil itu Allah ada dalam pengambilan keputusannya. Kalau Allah tidak ada, jangan-jangan itu istidraj, gitu ya. Tetapi juga bukan berarti yang mengedepankan Allah tetapi tidak ada hasilnya, itu juga bukan berarti dia mengalami kegagalan. Boleh jadi itu ditunda ya oleh Allah dan diberikannya nanti, tetapi derajatnya sudah tinggi. Ya, itu yang kemudian kadang-kadang kita suka terbalik. Apakah zaman Umar itu tidak ada kemiskinan dan kelaparan? Ada. Bahkan ada periode-periode kas kosong, bahkan sampai Umar sendiri tidak makan. Lantas apakah kemudian itu menyatakan bahwa kegagalan? Pastinya juga enggak, gitu ya. Pertanyaannya cuma tadi, apakah di dalam posisi kemakmuran dan posisi kemiskinan, Allah itu ada di dalam ranking pertama enggak? Ya sudah, itu saja yang harus kita jaga, gitu ya.
supaya kita tidak silau terhadap lahirnya Korun. Kenapa silau? Bahkan dalam ayat Al-Qur'annya juga dijelaskan pada saat Korun itu berpawai, itu sebagian besar masyarakat, lihat baca di surat Al-Qasasnya, dia menyebutkan bahwa maka beruntunglah, aduh, sungguh beruntunglah Korun, oh, keren banget Korun, dan itu sebagian besar manusia. Hanya satu dua pelintir yang dikatakan sebagai alim, orang yang mengetahui ilmu, mengatakan tidak demikian, ya, tidak demikian. Nah, oleh karenanya itulah yang kita harus terus-menerus menjaga menjaga keimanan, menjaga spirit, menjaga bisnis kita, bahwa fokuslah pada apa yang kita kerjakan. Jangan menjadikan hasil sebagai ultimate atau tujuan akhir kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pak Imam, untuk jawaban dari pertanyaan Pak Budi, semoga ini bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Dan selanjutnya, banyak doa, banyak salam yang ternyata sudah masuk di line Zoom kita. Terima kasih dari Pak Bimo Cahyo, sukses selalu untuk Pak Imam dan Taha Institute. Kemudian juga dari Muhammad, juga ikut mendoakan Pak Imam juga dengan Taha Institute-nya. Tadi Semoga... ada satu yang menarik, Mas Abil. Ya, Ada pertanyaan dari Rumah Sakit Ahmad Wardi. Siapa tadi dari Pak? Saya sempat melihat. coba cek ya Oh dari iya, pertanyaan Rumah Sakit. Nih, izin bertanya, dalam manajemen modern kita bisa menggunakan BSD dengan BSC ya. Oke. Tahu, langsung dijawab Pak Imam. Ya, Mas Badrus, ini juga sama-sama PR kita. Insya Allah kita juga di Taha Institute itu sedang berusaha membangun, gitu ya. Membangun sebuah indeks yang mungkin sama-sama bisa kita kerjakan bareng, dan harusnya teorinya bisa, gitu, teorinya ya. Karena tidak ada dualisme antara kauniyah dan kauliyah, gitu ya. Nggak mungkin ada dualisme antara kauniyah dan kauliyah. Yang ada itu adalah ketidakmampuan metode dan pikiran kita, dan memang belum dikembangkan. Jadi harapannya kita bersama-sama mungkin bisa dipelopori oleh Ahmad Wardi, di mana nanti kita sama-sama mendesain parameter tertentu untuk bisa melihat atau bisa mengukur derajat kesuksesan organisasi, baik dipandang dari kacamata tadi dunia maupun dipandang dari kacamata akhirat, gitu ya, supaya kita sebagai para pemimpin perusahaan itu yakin betul bahwa kita membawa organisasi ini menjauh atau semakin mendekat kepada parameter akhirat. Kalau waktu, insya Allah semakin membawa kita dekat kepada akhirat. Tetapi masalah prestasi, ini dia yang saya sangat khawatir. Banyak prestasi di organisasi ini yang tidak peduli apakah prestasinya mendekati akhirat atau menjauhi akhirat. Padahal waktu itu menggeret organisasi ini terus mendekat kepada akhirat. Nah, harusnya ada parameter, insya Allah dengan senang hati kalau Mas Badrus kita bisa sama-sama kita jadikan Ahmad Wardi sebagai pilot project dengan senang hati. Demikian. Terima kasih Pak Imam, pertanyaan yang luar biasa yang sudah diberikan, dan kita akan membaca lagi pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ini ada dari siapa nih? Ibu Puji Hadiati. Semoga Pak Imam diberikan panjang usia dan selalu menebar ilmunya yang mengajak pada kebaikan. Oke. Boleh mendoakan, tidak bertanya. Dari Jamhuri. Dari Pak Jamhuri. Bagaimana sikap seorang pengusaha yang menjual produk tapi tidak mencantumkan harga pokok dan marginnya seperti yang Rasul contohkan? Apakah bisa dikatakan takut kehilangan konsumen kalau harga pokoknya diketahui? Terima kasih. Tafadhol Pak Imam untuk diberikan komentarnya. Oke, baik. Kembali masalah pencantuman harga pokok dan harga margin, gitu ya. Ini memang ada uruf, ada di dalam Islam itu juga dikenal fikih, di mana uruf itu juga menjadi dalil, gitu ya. Kebiasaan itu menjadi dalil. Nah, yang dimaksud di situ adalah pada saat ini saya hanya sampaikan, gitu ya, terkait praktek-praktek yang dilakukan.
pertama mencantumkan harga itu sudah menjadi sebuah kewajiban supaya tidak ada lagi goror. Misalkan yang paling sering itu kan memang makanan gitu ya, sudah ketelan ke perut, baru ditanya berapa harganya, "Loh kok mahal?" gitu ya, mau dikeluarin lagi nggak bisa dan seterusnya. Nah, ini contoh yang paling sering praktek, yang mungkin berpotensi melahirkan, gharor atau ketidakjelasan. Nah, adapun yang lain gitu ya, kadang-kadang dengan asumsi, jadi asumsi nih, pakai asumsi, apabila pasar sudah terkoneksi secara elektronik saat ini gitu dan harga sudah bisa dilihat, harga barang sejenis bisa mudah didapatkan, pembanding dan seterusnya, maka sesungguhnya ada yang menyatakan bahwa pencantuman harga, pokok dan seterusnya, itu menjadi, tidak tidak relevan. Apalagi tadi kalau memang tujuannya supaya tidak takut ya, bukannya tidak takut laku dan seterusnya, yang kadang-kadang ditanyakan itu adalah, sejauh ya, yang penting kita lebih mengarah pada satu, prosesnya, tidak ada maisir gharar, dan ada yang menyatakan itu hanya berlaku apabila ditanyakan, tetapi kalau sudah pasarnya sudah terkonek gitu ya, terkonek itu contoh misalkan, harga hijab dan orang sudah mudah atau mendapatkan hijab, dengan kualitas yang sama atau bahkan barang yang kurang lebih sama, kemudian bisa membandingkan harga di segala pasar itu sama, ya dengan mudah pakai market space dan seterusnya, maka, itu dengan mudah informasi diperoleh dan, tidak perlu gitu ya, tidak perlu mencantumkan harga pokok, karena informasi itu dianggap sudah tidak ada asimetri. Jadi sebenarnya bukan bukan harga pokok dan harga marginnya, tetapi dalam konteks itu beberapa ulama lebih melihat apakah di dalam pasar itu terjadi asymmetric information atau tidak. Jadi termasuk hadis yang larangan memotong barang dalam perjalanan gitu ya, karena katakan ada suatu kondisi di mana ada kafilah dagang menuju, saya lupa apakah Makkah atau Madinah, kemudian di tengah jalan sebelum sampai ke pasar dipotong oleh beberapa pengusaha untuk dibeli di tengah jalan. Dan Rasulullah mengharamkan itu, kenapa? Karena sang eh, pedagang, rombongan dagang tersebut belum tahu berapa harga di pasar di Madinah ataupun di Mekah. Jadi biarkan dia sampai tahu terlebih dahulu berapa harganya, baru lakukanlah tawar-menawar dan pembelian. Nah, ini lebih kalau sekarang dianalogikan, ini adalah asymmetric information. Kapan itu asymmetric information? Apabila penjual ataupun pembeli tidak bisa mengakses harga wajar. Jadi tidak bisa mengakses harga wajar berapa yang berlaku saat ini. Tetapi apabila harga wajar itu sudah bisa didapatkan dengan mudah, maka yang silakan saja, artinya Pak itu kan belum masuk pasar, barangnya masih dalam perjalanan, kok bisa bertransaksi. Jadi bukan dalam perjalanannya, yang pokoknya adalah informasinya tadi. Nah, sehingga apabila di dalam mekanisme sekarang, misalkan harga teh botol, orang juga tahu teh botol di A, B, C, D, F, G harganya segini. Kalau dia masuk restoran, ya pastinya lebih naik. Dan kita tahu dia naik itu, kita tahu harga belinya berapa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita terpaksa membeli itu? Gitu. Apakah ada paksaan? Kalau tidak ada paksaan, ya sah-sah saja, gitu ya. Sejauh nih kadang-kadang agak ada pertanyaan. Kalau misalkan kita masuk di sebuah tempat di mana kita tidak boleh, hanya dia yang bisa belanja, kemudian kita tahu harga barang itu berapa, kemudian di tempat itu dia menaikkannya hampir 2 kali lipat. Nah, ini yang kemudian menjadi, ya mungkin keberkahannya menjadi berkurang. Karena beberapa ulama sepakat bahwa sang penjual itu dikatakan berapa boleh dia menaikkan harga barang, itu hanya kesepakatan sih, istihad, itu kurang lebih adalah 30% daripada harga wajar yang ada di pasar. Jadi mengambil margin, meskipun tidak ada batasan mengambil margin, tetapi ada kepantasan. Jadi tidak ada batasan boleh tidak, tetapi ada kepantasan
itu kesepakatan para ulama, sekali lagi bukan dalil, tetapi ijtihad adalah 30%. Jadi kembali lagi, apakah wajib mencantumkan harga pokoknya? Kembali, kalau itu sudah merupakan sebuah kebiasaan atau uruf yang bisa dipakai oleh dalil, kemudian tidak ada asymmetric information, penjual dan pembeli bisa membandingkan harga yang kurang lebih sama, barang yang sejenis dengan kualitas yang sama di banyak tempat dengan cara yang mudah, tadi tidak ada asymmetric information, insya Allah, ya insya Allah, mudah-mudahan dagangannya atau transaksi dan cara berdagangnya masih oke. Tetapi untuk barang-barang yang complicated, misalkan, ya biasanya gitu ya, orang mulai menanyakan, dan pada saat mulai menanyakan, kita harus tadi bisa memberikan penjelasan kenapa harga barang itu seperti itu. Yang dimaksud dengan harga pokok adalah menjelaskan kenapa barang itu saya jual lebih mahal. Contohnya barang yang complicated, rumah. Misalkan di sini, misalkan Pak Islah gitu ya, sebagai produsen rumah, kemudian ada orang menanyakan, Pak Islah, kenapa kok harga rumahnya Pak Islah itu lebih mahal sekian dari yang di sana? Maka Pak Islah harus bisa menjelaskan kenapa itu menjadi lebih mahal, gitu ya. Faktor-faktornya apa? Supaya bisa menjadi pertimbangan orang itu. Oh iya, memang pantas lebih mahal. Gitu. Nah, tetapi sekali lagi untuk barang-barang yang sifatnya standar, segala macam, ya nggak perlu, gitu ya. Nggak perlu. Demikian, Allah alam bisawab. Ya, terima kasih Pak Imam atas jawaban yang diberikan. Semoga juga ini menjadi ilmu baru gitu ya. Artinya tidak ada batasan dalam mendapatkan margin, tapi ada kepantasan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan alhamdulillah juga karena waktu yang seperti ini juga harus memisahkan kita. Terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu buat sahabat Taha, dan juga terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Terima kasih tentunya untuk Pak Imam Teguh Saptono yang sudah juga memberikan pencerahan buat program yang spesial atau juga kajian spesial ini mengenai Celestialpreneur. Dan alhamdulillah juga banyak hal-hal yang tentunya bisa kita tarik kesimpulan atau juga bisa dijadikan sebuah ilmu di hari ini, di mana dalam bertransaksi atau juga dalam berikhtiar kita hanya menggantungkan semuanya karena Allah. Kemudian juga bahwasanya berbicara tentang duniawi terkait dengan bisnis itu adalah kerugian. Jadi kalau nggak pengen rugi, ya sudah, mendekatlah kepada Allah gitu ya. Dan juga tadi ada beberapa statement yang tentunya bisa kita garis bawahi, di mana ridho kepada ketetapan Allah ini adalah hal yang paling penting, yang tentunya melatih kita selain bersabar adalah juga bersyukur. Baik, terima kasih Pak Imam Saptono untuk materi yang sudah disampaikan dan juga waktu yang diberikan untuk kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah berikan perlindungan, keberkahan dan juga kesehatan selalu. Sehat-sehat selalu Pak Imam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Taha yang saya cintai, tentunya juga sebelum kita pamitan akan saya umumkan dulu 3 nama yang mendapatkan hadiah dari Pak Imam Teguh Saptono berupa masing-masing 1 buku karya dari Pak Imam. 3 nama tersebut yang saya sebutkan adalah Bapak Badrus, kemudian Ibu Eli, dan juga Bapak Jamhuri ya. 3 nama yang tentunya nanti akan dihubungi oleh panitia atau juga untuk diberikan pertanyaan mengenai kelengkapan datanya ya. Dan selanjutnya waktu kita untuk berpisah dari kebersamaan di hari ini, di mana kita tadi sudah simak bersama sahabat semuanya tentang Celestialpreneurs, di mana juga Bapak Imam Saptono sudah memberikan banyak sekali insight-insight yang luar biasa yang tentunya kita berikan penerapannya untuk kehidupan kita sehari-hari mulai detik ini juga sampai dengan perjalanan kehidupan kita selanjutnya ya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di program-program dari Taha Institute, dan tentunya juga bersama saya Sabil Zaidan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.